Hello guys, welcome back to Helga and Fam Channel. Bersama saya, perencana keuangan Richard Japnanto. Hari ini kita akan membahas salah satu artikel yang saya temukan di Google yang cukup menarik dengan judul "Yang pinjam uang sudah meninggal, BRI tetap tagih hutang ke ahli waris". Artikel ini bercerita bahwa ada seorang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dan ibu ini sedang kebingungan. Kenapa? Karena ternyata suaminya punya hutang di Bank BRI pada tahun 2010 sebesar 2.150.000.000 dan dengan menjaminkan 6 aset yang dimilikinya, yaitu berupa sertifikat tanah dan rumah. Nah, ibu ini mengira bahwa ketika suaminya sudah meninggal, maka hutang tersebut dianggap lunas. Lalu ibu ini ingin mengambil asetnya kembali dari bank tersebut yang dijaminkan tadi. Tetapi bukan saja hutang tersebut belum lunas, melainkan diwariskan ke si ibu sebagai ahli warisnya. Bahkan Bank BRI juga meminta ibu tersebut untuk segera melunasi hutang tersebut dan hanya diberi waktu 3 bulan saja. Nah, ibu ini kebingungan karena dia tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Inilah kesalahan-kesalahan yang sering sekali kita temukan di masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pada video kali ini, saya akan membahas secara detail dan tuntas, dan juga saya akan memberikan satu solusi yang terbaik supaya bagi teman-teman di luar sana yang memiliki hutang, baik itu di bank ataupun di lembaga keuangan-keuangan lainnya, tidak akan mengalami nasib yang sama dengan ibu ini. Jadi, saksikan terus video ini dari awal sampai akhir, dan Anda akan menemukan solusi yang terbaik. Sebelum saya bahas, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, klik like-nya, komen dan share ke orang-orang sebanyak mungkin, karena mungkin saja di luar sana juga ada yang membutuhkan. Hal yang paling pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika seseorang meninggal, maka ahli warisnya mendapatkan 2 pilihan. Yang pertama, pilihan untuk menerima warisan. Yang kedua, pilihan untuk menolak warisan. Nah, kalau teman-teman memilih pilihan yang pertama, yaitu memilih warisan, maka seluruh aset yang dimiliki oleh si almarhum akan menjadi milik si ahli waris. Tetapi jangan lupa, bukan cuma asetnya, melainkan juga seluruh hutangnya itu juga akan menjadi milik si ahli waris. Nah, teman-teman, itu semua satu paket ya. Jadi kita tidak bisa memilih cuma mau asetnya saja, tapi tidak mau hutangnya. Mungkin sama seperti ibu ini berharap dia cuma mendapatkan asetnya saja kembali, tapi dia tidak mau meneruskan hutangnya. Nah, tidak bisa ya, saya ulangi. Kalau teman-teman memilih untuk menerima warisan, maka seluruh aset dan seluruh hutang akan menjadi bagiannya. Pilihan yang kedua, jika teman-teman menolak warisan, maka teman-teman tidak akan mendapat aset satupun, tetapi teman-teman juga tidak perlu mewarisi hutang sama sekali. Semuanya ini diatur di dalam pasal 833 ayat 1, pasal 1045, pasal 1058, dan pasal 1100 KUHP Perdata. Hal kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah hutang, baik itu hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, ketika yang berhutang meninggal, maka namanya akan berubah menjadi hutang jatuh tempo, yang artinya hutang tersebut harus segera dilunasi. Dan ingat teman-teman ya, yang namanya meninggal itu bisa datang sewaktu-waktu, tidak mengenal usia seseorang, tidak mengenal kondisi kesehatan seseorang, dan bisa datang karena sebab apapun. Bisa sakit, seperti COVID saat ini, atau mungkin bisa kecelakaan, dan sebab-sebab lainnya. Intinya, kembali lagi, kalau seseorang berhutang meninggal, maka berubah nama menjadi hutang jatuh tempo, yang artinya harus segera dilunasi. Jika Anda mempunyai hutang di bank, pada umumnya bank memberikan waktu hanya 3 bulan untuk ahli warisnya, baik itu istri ataupun anak, untuk segera melunasi hutang tersebut. Nah, problemnya, punyakah ahli waris Anda dana sebesar itu untuk bisa segera melunasi hutang tersebut?
Bagi sebagian orang, mungkin ada yang berpikir seperti ini, tenang saja, saya kan punya aset banyak. Nanti setelah saya meninggal, aset tersebut bisa digunakan oleh si ahli waris untuk membayar hutang ke bank. Selesai urusan, ya kan? Nah, aset yang Anda pikirkan mungkin ada 3 ini ya. Bisa ada aset liquid, berupa tabungan, deposito. Bisa berupa aset investasi, yaitu reksadana, saham, obligasi, dan sebagainya. Bisa berupa aset properti, tanah, rumah, dan sebagainya. Nah, tapi yang saudara mesti ketahui adalah satu hal, mesti ingat ini saudara ya. Yang namanya aset, itu ketika Anda masih hidup, namanya aset, betul ya. Tapi ketika Anda sudah meninggal, namanya berubah menjadi estate, yaitu aset tidak bertuan. Dan aset tersebut tidak bisa langsung dipindah tangankan ke si ahli waris. Melainkan aset-aset tersebut harus melewati 5 hal ini terlebih dahulu. Yang paling pertama, pajak. Jadi, aset Anda akan diaduk-aduk istilahnya ya, diaduk-aduk sama orang pajak. Dan jika ditemukan ada pajak terhutang, maka berdasarkan pasal 14 UU nomor 19 tahun 2000, mereka berhak menagih paksa dan mengambil aset Anda sesuai pajak yang terhutang. Itu yang paling pertama. Setelah itu clear, maka Anda harus melewati hal yang kedua, yaitu hutang-hutang di bank. Yang ketiga, clearance di BI. Yang keempat, Anda harus melewati pidana. Jadi jika ada mungkin selama Anda masih hidup ada denda akibat pekerjaan Anda. Atau yang terakhir, Anda mesti melewati perdata. Mungkin saja setelah Anda meninggal ada orang yang klaim bahwa Anda berhutang kepada dia dengan menunjukkan bukti. Nah, intinya semua ini harus Anda lewati terlebih dahulu, baru aset tersebut bisa berpindah tangan ke ahli waris. Yang paling simpel ya, kalau mungkin Anda tahu, kita punya tabungan atau deposito di bank deh, ya kan? Lalu kita sewaktu-waktu kita tidak ada, deposito itu akan di-freeze dulu oleh bank, betul ya? Nah, intinya teman-teman, opsi nomor 1 ini itu bukan merupakan opsi yang terbaik ya, karena kembali lagi untuk bisa melewati 5 macam hal tadi yang saya sebutkan, itu dibutuhkan waktu dan proses. Sedangkan bank-bank pada umumnya hanya memberikan waktu 3 bulan, kembali lagi ya, untuk segera melunasi hutang tersebut di bank. Kalau tidak, jaminan akan disita dan dilelang. Oke. Opsi nomor 2, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Tenang saja, saya bisa ngumpulin piutang-piutang usaha. Ya kan, dari pelanggan-pelanggan saya di luar, nanti ahli warisnya yang nagih, lalu dikumpulin semuanya uangnya, lalu dibayarkan ke bank, hutang lunas, bawa pulang aset. Opsi ini bisa dilakukan, tetapi ada kekurangannya, yaitu apa? Kekurangannya adalah kalau Anda lakukan itu, maka justru perputaran modal di usaha Anda yang akan menjadi macet. Karena kenapa? Uang-uangnya sudah dipakai untuk bayar hutang. Jadi betul, hutangnya lunas, tetapi justru Anda malah korban perusahaan Anda sendiri. Oke, jadi ini juga bukan opsi yang baik ya. Opsi yang ketiga adalah, mungkin Anda berkata, ya sudahlah, biarkan aja. Jaminannya disita bank, nggak apa-apa wes, yang penting hutangnya juga lunas, sudah nggak bingung, ya kan? Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman berpikir ya dengan jernih. Ingat, ketika Anda melakukan peminjaman di bank atau di lembaga keuangan lainnya, dan dengan menaruh jaminan, biasanya perbandingan rasio antara uang yang dipinjam dengan nilai jaminan yang ditaruh itu berkisar dari 50 sampai 70%. Artinya apa? Kalau saya mau meminjam uang di bank 2 miliar, maka saya harus menaruh jaminan biasanya senilai 3,5 miliar sampai 4 miliar. Artinya harga jaminan tersebut, nilai jaminan tersebut jauh di atas daripada pinjaman yang kita lakukan. Itu pun kalau jaminan yang ditaruh berupa tanah, rumah, gedung, biasanya kan akan mengalami kenaikan harga ya. Contoh lah, punya ibu tadi, dia menaruh 6 aset di tahun 2010. Kalau saat itu asetnya bernilai mungkin 3 sampai 3,5 M, saat ini 10 tahun kemudian aset tersebut pasti sudah naik harganya menjadi bisa-bisa 7 miliar. Sedangkan jumlah peminjamannya tadi hanya 2 miliar. Kan sayang sekali ya teman-teman ya. Dan teman-teman mesti ingat, ketika bank sudah menyita aset tersebut, bank akan melakukan yang namanya lelang. Oke. Di hal lelang ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Yang paling pertama, segala biaya yang terjadi untuk pelelangan itu akan dibebankan kepada si ahli waris. Nomor 1. Nomor 2, yang namanya lelang itu pasti harganya akan laku dengan harga murah, tidak bisa dengan harga pasar, pasti jauh di bawah pasar. Oke. Nomor 3, akan ada permainan orang-orang dalam
yang mengatur dan mengambil keuntungan dari aset ini. Intinya seperti itu ya, tapi saya tidak akan bahas lebih lanjut, tapi memang ini sudah rahasia umum. Nah, sehingga intinya pada akhirnya uang sisa dari pelelang itu kembali ke ahli waris hanya sisa sedikit sekali. Seperti itu. Jadi, opsi ini jika Anda mau merelakan untuk asetnya biar disita, itu juga jangan dilakukan ya. Ada solusi terbaik untuk permasalahan ini, yaitu milikilah asuransi jiwa. Cara kerjanya simple sekali. Jadi, jika Anda memiliki hutang di bank sebesar 2 miliar, maka Anda harus memiliki asuransi jiwa sebagai backup sebesar 2 miliar juga. Jika sewaktu-waktu Anda meninggal, maka si ahli waris tinggal mengambil buku polis asuransi jiwa tersebut, bawa ke perusahaan asuransi akan mentransfer 2 miliar tersebut ke ahli waris, dan ahli waris tinggal membayar ke bank. Solusi yang mudah sekali, solusi yang simple sekali, dan memiliki asuransi jiwa itu sangat worth it karena beberapa alasan. Yang paling pertama, preminya atau biayanya yang cenderung sangat murah, yaitu hanya sebesar 1-2% dari nilai asuransi jiwa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin asuransi jiwa sebesar 2 miliar, maka Anda hanya perlu membayar 1%-nya, yaitu 20 juta setiap tahun. Jika di tahun kedua Anda masih memerlukan lagi, Anda hanya perlu memperpanjang lagi dengan membayar 20 juta lagi. Yang kedua, asuransi jiwa itu sangat liquid dan tidak perlu melewati 5 hal yang saya sebutkan tadi. Asuransi jiwa itu tidak perlu melewati pajak, karena memang dia bebas pajak. Asuransi jiwa tidak perlu melewati hutang di bank, clearance di BI, pidana maupun perdata, karena dia hukumnya berdiri sendiri, tidak bisa diganggu oleh hukum negara. Sangat liquid karena hanya membutuhkan waktu 14 hari untuk pencairan dana dari perusahaan asuransi ke si ahli waris. Jadi, milikilah asuransi jiwa sebagai backup hutang Anda, supaya istri dan anak-anak Anda tidak mewarisi hutang dan tidak mengalami kebingungan seperti yang dialami oleh ibu ini. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang Anda mau tanyakan apapun yang berhubungan dengan hutang, pajak, perkawinan, ataupun hukum waris, silakan inbox saya di Instagram saya di bawah ini. Nanti pertanyaan Anda akan saya bahas di konten-konten saya selanjutnya.